Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rizky Arimawati. Untuk sesi siang ini, kita narasumber akan hadir yaitu Bapak Agustinus Sulistyo. Kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Agustinus. Apakah sudah standby Pak? Halo, selamat siang Mbak Kiki, Pak Ah, Meksi, Bapak Ibu sekalian. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Mungkin saya akan perkenalkan sedikit. Bapak Agustinus ini, beliau adalah peneliti media di Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara. Gitu ya Pak ya, salam kenal, selamat datang Pak. Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja untuk sesi siang ini. Silahkan Bapak Agustinus untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, Iya Pak, Mbak Rizky. baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang di rapat koordinasi ini. Dan kalau tadi saya tanya sih, ini dari instansi pemerintah ya, jadi mungkin ada beberapa yang sudah kenal nih. Tadi saya coba searching ya di peserta ini ada beberapa yang kenal nih. Mungkin sedikit saya sapa nih. Halo dari Kota Medan. Mana nih Kota Medan? Saya tadi lihat nih sekilas nih. Ya Bapak Ibu dari BPSDM Medan ya Pak ya. Ada Bu Nur. Mana nih ibu kita ini? Malu-malu ini. Ada Mbak siapa tadi? Oke, Bapak Ibu sekalian. Mbak Kiki, izin share screen ya? Ya, baik Pak, silakan Pak. Sudah bisa ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pada hari ini kita akan diskusi kurang lebih 1 jam ya untuk ini, tapi paparan mungkin 20 sampai 25 menit paling. Ya betul Pak. Tadi Yes. saya lupa menginformasikan ya Pak ya. Jadi paparan 20 menit ya Pak ya. Nanti Oke, kita siap. diskusi sisanya. Ya. Siap. Oke. Kita akan diskusi mengenai pengelolaan public human capital pasca pandemi COVID-19. Nah, kemarin begitu saya dapat dispo dari pimpinan kami, ini jadi pertanyaan nih, sebenarnya kita sudah pasca apa belum sih terkait dengan pandemi? Nah, pertanyaan kuncinya sebenarnya sini. Jadi kita jangan yakin dulu bahwa ini pasca pandemi, tapi mungkin kita masih berada di pandemi COVID ya, sehingga nanti prinsip kehati-hatian, prokes tetap kita jaga, terutama di dalam pengelolaan public human capital ini. Mungkin sedikit perkenalan, seperti saya bilang tadi, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah kenal dengan saya, terutama pengelola kepegawaian ya. Nama saya Agustinus, saya saat ini peneliti media di Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara. Silakan Bapak Ibu kalau pengen kontak, nomornya ada di layar. Silakan dengan senang hati kami akan terbuka lah untuk diskusi-diskusi. Nah, sebelum kita mulai, saya punya pepatah Jawa ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya orang Jawa ya, dari namanya udah ketahuan Agustinus Sulistyo, ini pasti orang Jawa. Lamun siro sekti ojo mateni. Nah, lamun siro banter ojo ndisiki. Lamun siro pinter ojo minteri. Apa artinya Bapak Ibu? Ayo, ini ada yang dari kota Semarang nih, ayo Jogja. Artinya apa ini? Kita santai saja Bapak Ibu. Jangan sering minterin. Ini siapa ini? Idham Pak dari LKPM IPUI. IPUI, ya betul. Iya Pak. Jadi meskipun kita itu lebih sekti, meskipun kita lebih pinter, meskipun kita lebih kenceng larinya, jangan pernah kita mendahului orang lain. Jangan pernah membunuh dan jangan minteri. Karena apa? Prinsip kita itu
ibarat gelas kosong, gelas setengah terisi ya, bukan gelas yang kosong, tapi kita gelas yang setengah terisi. Suatu saat kita mengisi gelas yang lain, kita ada isinya. Tapi suatu saat kita harus diisi oleh orang lain, ada saatnya kita punya ruang yang kosong untuk menambah ilmu kita. Ini sebenarnya pepatah Jawa yang selalu kita pegang di dalam sharing-sharing kita Bapak Ibu, sehingga dalam konteks ini sebenarnya saya tidak memberikan materi yang ansih dari saya, tetapi saya mungkin lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang saya yakin pasti lebih berpengalaman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sedikit perkenalan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda diskusi kita nanti paling tidak mencakup empat hal. Yang pertama, background, latar belakang, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi khususnya di dalam kondisi saat ini, di dalam pandemi ini, bukan pasca ya, karena kita belum tahu nih, ini sudah pasca atau belum. Kemudian kita akan bicara mengenai pengelolaan ASN atau Public Human Capital. Kemudian yang terakhir nanti kita akan kesimpulan kita, epilog kita. Kita masuk ke background yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saat ini dunia itu menghadapi triple disruption. Apa saja itu triple? Kok ada 3? Yang pertama adalah digital disruption. Terkait dengan perkembangan IT yang begitu cepat. Kemudian yang kedua, millennial disruption. Apa itu millennial disruption? Banyaknya anak-anak muda yang masuk ke birokrasi ini. Kemudian yang ketiga, yang saat ini sedang kita hadapi adalah pandemic disruption. Kondisi COVID-19 yang secara tiba-tiba menyerang kita, ini sudah menjadi disruption yang cukup ini sekali, berpengaruh di dalam kehidupan kita. Satu-satu, mari kita coba kupas. Digital disruption ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Kenapa? Karena ini adalah semacam sebuah evolusi, perubahan yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita sudah bergerak sejak dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai ke 4.0 saat ini. Bahkan kita sudah melangkah ke revolusi industri berupa Society 5.0, di mana nanti teknologi-teknologi itu sudah menjadi suatu kebutuhan kita. Kita sudah hidup dengan teknologi itu. Segala hal, Internet of Things, semua hal itu ada di genggaman kita. Bahkan mungkin kita nggak perlu kemana-mana, kita bisa hidup. Ini yang tidak bisa kita hindari, dan ini sebuah proses yang alami. Perkembangannya bisa kita prediksikan. Kemudian, yang kedua, millennial disruption. Ini pun sebenarnya bisa kita prediksi. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu sekalian, dari buku statistik PNS ya yang dikeluarkan oleh BKN tahun 2020, kita melihat ternyata generasi milenial itu sudah semakin besar. Angkatan-angkatan seperti saya ini, Pak, mungkin disebut angkatan kolonial, ya, itu akan semakin sedikit. Akan digantikan oleh teman-teman kita yang lebih muda, generasi X dan milenial. Bahkan nanti mungkin sudah mengarah ke Gen Z. Bukan Gen Z ya, generasi Z. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya itu sudah lebih dari 50%. Tepatnya 59,23%. Isinya adalah Gen X dan milenial. Kenapa ini menjadi disruption? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian. Mengapa ini menjadi sebuah disruption yang harus kita antisipasi, yang harus kita intervensi dengan baik. Kita lakukan yang terbaik buat mereka. Mengapa? Nanti akan kita jawab. Nah, disruption yang ketiga, ini yang tidak terencana. Apa itu? Pandemik. Siapa yang mengira tahun 2020 itu muncul pandemi COVID-19? Nggak ada yang mengira, Bapak sekalian. Muncul tiba-tiba, kita yakin, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saya punya data khususnya di Indonesia ya, tetapi ini masih sampai bulan Juni 2021. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari yang pertama Maret 2020, yang katanya dulu itu hanya 2 orang,
sekarang begitu naik sehingga pada bulan Desember itu adalah puncak-puncak. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya itu kena juga. Kenanya di bulan Juli. Jadi nggak ada datanya di sini. Kita akan melihat kenapa pemerintah begitu khawatir dengan hal ini. Karena tingginya penderita kasus di akhir tahun ini kemungkinan besar akan muncul lagi di bulan ini, Desember Januari. Karena apa? Natal dan Tahun Baru. Apalagi ditambahi dengan adanya varian baru, Omikron. Ini disruption yang tidak terencana, Bapak Ibu sekalian. Disruption yang tidak direncanakan, disruption yang tidak ada di dalam pemikiran kita, tetapi harus kita hadapi. Nah, apakah kita sudah yakin bahwa ini adalah pasca? No, kita tetap hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita belum pasca, kita masih di dalam proses pandemi. Kita masih berada di tengah, karena belum bisa kita handle secara maksimal. Ini yang harus kita tangani. Inilah yang kita sebut sebagai triple disruption. Mohon izin, suara saya terdengar Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Pak. Lancar kan? Iya. Oke. Nah, triple disruption tadi apa dampaknya kepada dunia ini Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi kita sebut digital disruption terencana, millennial disruption terencana, yang tidak terencana adalah yang pandemic disruption. Disruption bentuk yang ketiga ini telah mendorong dunia untuk berlari cepat. Benar nggak? Kita kayak didorong untuk maju itu secara cepat banget. Artinya apa? Dunia didorong maju lebih cepat. Kita harus melakukan akselerasi dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat dulu awal tahun 2020 ya, kami diskusi dengan partnership dengan Menpan bicara mengenai peluang konsep terkait dengan PNS bekerja dari rumah. Wow, bagaimana Bu, Bapak Ibu sekalian? Tantangannya begitu besar sekali. Wah, gimana sih PNS kok kerja dari rumah, uang kerja di kantor aja susah, tidak terkontrol, macam-macam lah. Banyak tantangannya. Brandingnya tidak pas pada saat itu. Sehingga ide itu hanya lewat saja. Tetapi beberapa bulan setelah itu muncul pandemik ini, Bapak Ibu sekalian. COVID melanda. Akhirnya apa? Mau nggak mau kita didorong maju lebih cepat. Mau nggak mau kita harus mengeksekusi. Akhirnya muncul apa? Kebijakan WFO, kebijakan WFH. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja di mana aja, yang penting kerja. Ini yang membuat kita itu menjadi diakselerasi. Kita harus didorong lebih cepat. Gara-gara ada triple disruption ini. Nah, inilah kondisi kita Bapak Ibu sekalian. Dan ini berdampak juga kepada birokrasi kita. Birokrasi perlu bertransformasi. Birokrasi perlu berubah menghadapi triple disruption tadi. Apa yang harus kita tuntut Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, birokrasi yang berbasis IT. Kenapa berbasis IT? Ya karena tuntutan tadi. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Sekarang layanan online itu begitu masif. Sekarang meeting online itu begitu masif. Contohnya sekarang ini, Bapak Ibu bisa ikut pelatihan, Bapak Ibu bisa ikut webinar, Bapak Ibu bisa belajar. Nggak harus pindah kursi. Hanya pindah channel saja. Bisa klik sana, klik sini. Bahkan sekali waktu kita bisa ikut beberapa meeting. Bayangkan kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Kita meeting harus datang, kita meeting harus macet-macetan, kita meeting harus serba ribet. Nah, bagaimana birokrasi mengantisipasi itu? Harus bertransformasi. Hal-hal yang dulu kita lakukan secara biasa-biasa aja dengan klasikal, dengan hal-hal yang masih hal yang sederhana seperti dahulu harus diganti dengan birokrasi yang berbasis IT. Kemudian, transformasi berikutnya adalah birokrasi yang agile. Apa itu agile?
Artinya birokrasi yang lincah, birokrasi yang lebih bisa menyesuaikan diri. Contohnya apa? Nah, kebijakan WFO, WFA. Nggak ada kita itu harus bekerja itu datang ke kantor. Kita bisa bekerja di mana saja. Kita bisa kerja kapan saja. Yang penting produknya, yang penting outputnya. Kemudian pola perpindahan. Mungkin juga kita akan membuat pola kinerja, pola kerja kita. Ini yang nanti akan berubah menjadi birokrasi yang lebih agile, bukan birokrasi yang kaku. Birokrasi yang harus kerja di sini. No, kita menjadi birokrasi yang lebih agile dan tentunya cerdas. Nah, berikutnya transformasi yang diharapkan adalah birokrasi new normal. Kita harus membuat kebiasaan baru. Birokrasi kita itu harus punya kebiasaan yang baru. Contohnya apa? Sama seperti tadi, WFO, WFA. Kemudian kita punya branding. Brandingnya ASN, bangga melayani bangsa. Kemudian core value ASN-nya, ASN yang berakhlak. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus coba kita tanamkan. Ini Bapak Ibu, bentuk-bentuk transformasi birokrasi yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa membangun birokrasi yang berbasis IT, birokrasi yang agile, dan birokrasi yang mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru atau birokrasi new normal. Nah, bagaimana dengan PNS kita? Bagaimana dengan ASN kita? Ada beberapa tuntutan yang mungkin harus kita penuhi, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengecas baterai kita. Jangan sampai baterai kita itu masih di 1, atau di 2, atau di 3. Kita harus full energinya di dalam menanggapi triple disruption tadi. Artinya apa yang perlu dituntut dari seorang ASN, Bapak Ibu? Yang pertama tentu saja terkait dengan kompetensi, kualitas, kemampuan. Kita harus paling tidak punya memenuhi tiga jenis kompetensi yang wajib, yaitu kompetensi manajerial, teknikal, dan sosial kultural. Ini harus semuanya dikuasai. Di dalam Permen 38 terkait dengan standar kompetensi, bahkan sudah rigid apa yang harus dikuasai kompetensinya oleh seorang PNS atau seorang ASN terkait dengan manajerial, teknikal, maupun sosial kultural. Ini ada di dalam Permen 38. Selain kompetensi, kita harus mampu menunjukkan kinerjanya. Kinerja itu bukan hanya kinerja cara kita bekerja, tetapi juga perilaku kerjanya. Nah, kita punya kompetensi, kita punya kinerja. Inilah yang dituntut dari ASN di dalam menghadapi triple disruption. Kemudian, bagaimana caranya? Nah, inilah yang akan menjadi diskusi kita. How to develop kompetensi and performance. Disinilah nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita bicara mengenai manajemennya atau pengelolaannya, supaya performance dan kinerja kita meningkat, pegawai ASN prinsipnya ada 2, yaitu PNS dan P3K. Ini tentunya sudah para pengelola kepegawaian sudah paham nih. PNS itu siapa? PNS itu adalah pegawai ASN yang secara tetap diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan secara tetap, Bapak Ibu sekalian. Artinya sejak dia lahir, direkrut sampai nanti pensiun, dia akan sebagai pegawai ASN dengan status PNS. Nah, sementara yang disebut dengan PPK atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, artinya apa? Yang satu adalah pegawai tetap, yang satu adalah pegawai tidak tetap. Apakah sama dengan honorer? Beda. Kita bukan honorer, tapi dia adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita akan lanjut. Karena statusnya berbeda, yang satu pegawai tetap, yang satu pegawai tidak tetap, makanya manajemennya, pengelolaannya juga berbeda. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Untuk PNS, itu ada 14 tahapan. Sejak dari penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, sampai ke pensiun dan perlindungannya. Komplit sekali, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk P3K, itu hanya 9.
Ada penetapan kebutuhan sampai perlindungan. Apa yang berbeda Bapak Ibu sekalian? Yang di merah itulah yang tidak dimiliki atau tidak dikelola di dalam P3K. Apa itu? Bahwa P3K tidak punya pangkat dan jabatan. Bahwa P3K tidak punya pola karir. Bahwa P3K tidak bisa dipromosi, tidak bisa dimutasi. Dan P3K tidak punya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Tetapi dia akan dikelola dalam sistem pensiun atau sistem jaminan nasional, SJSN. Inilah bedanya Bapak Ibu sekalian. Yang di merah-merah itu berlaku untuk PNS, tapi tidak berlaku untuk P3K. Hanya berlaku untuk pegawai tetap, tidak berlaku untuk yang pegawai dengan perjanjian kerja. Apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Inilah nanti yang harus kita kelola, harus bisa kita manage, harus bisa kita intervensi untuk bisa menghasilkan pegawai ASN atau PNS yang bisa menghadapi triple disruption. Saya tidak menyebutnya sebagai pasca pandemi ya, tapi triple disruption. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang nanti akan kita diskusikan secara lebih lengkapnya. Bapak Ibu, kalau kita cek dari 14 tahapan di dalam manajemen PNS sesuai dengan PP 11, itu bisa kita ringkes. Nah, kita ringkes di dalam 4 tahapan utama, yaitu perencanaan yang mencakup bagaimana kita menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai, kemudian bagaimana kita melakukan pengadaan atau seleksi, kemudian menempatkannya pada pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan formasinya. Nah, ini yang penting nih di dalam tahap perencanaan. Kemudian tahap yang kedua adalah manajemen karir. Bagaimana setelah diseleksi, setelah diterima, setelah lulus dan lolos, bagaimana karirnya akan berkembang. Bagaimana dia akan meniti sejak dari awal sampai nanti pensiun. Nah, itu ada di dalam manajemen karir. Bagaimana dia dipromosi, bagaimana dia dimutasi, itu ada di tahapan manajemen karir. Yang ketiga, manajemen kinerja. Itu menyangkut bagaimana dia nanti bekerja. Bagaimana kita menilai performa mereka. Artinya nanti dari hasil penilaian itu akan muncul reward and punishment. Akan muncul penggajian dan tunjangan, akan muncul penghargaan, tapi juga akan muncul punishment-nya. Hukuman disiplinnya apa bagi mereka yang tidak perform. Nah, ini yang kita atur, akan kita diskusikan di dalam manajemen kinerja. Tahap yang terakhir, 4, adalah pemberhentian. Nah, pemberhentian itu bukan hanya pensiun ya Bapak Ibu, tapi bisa berhenti karena kemauan sendiri, berhenti karena hukuman disiplin, berhenti karena keluar atau yang lain-lain. Di sini ada terkait juga dengan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan hukum. Nah, bagaimana kita bisa mengintervensi, bagaimana kita bisa mengelola 4 tahapan utama ini dengan adanya triple disruption. Ada perkembangan teknologi, ada perkembangan milenial, ada COVID yang masih masih melanda kita, melanda dunia. Inilah yang nanti akan kita diskusikan. Di tahap pertama perencanaan. Paling tidak pada tahap pertama ini, Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian itu harus melakukan 3 hal, yaitu melakukan anjab, melakukan ABK, dan melakukan evaluasi jabatan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan real kita dengan kondisi yang ada saat ini atau future, ke depan, yang nanti akan kita susun di dalam formasi jabatan. Ini nanti Bapak Ibu akan terkait dengan tuntutan real di lapangan. Jangan sampai kita merekrut orang-orang yang sebenarnya kompetensinya itu tidak kita butuhkan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini. Misalnya, kita butuh orang yang menguasai IT, karena tuntutan sekarang itu semuanya harus IT, karena ada disruptif teknologi tadi. Kita tidak akan merekrut lagi orang-orang yang hanya menguasai teknis yang biasa, tapi semuanya harus berbasis IT. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita ini. Misalnya nih, standar kompetensi jabatan yang harus sesuai dengan tuntutan real, SDM yang menguasai IT. Kemudian kalau terkait dengan FJAB, harga jabatannya itu harus sesuai dengan beban risiko jabatannya.
bukan lagi terkait dengan hal-hal lain. Ini yang harus kita lakukan dan pedomannya ada semua. Perencanaan ini menjadi sangat penting sekali Bapak Ibu supaya kita tidak salah rekrut. Kita harus bisa memilah dan memilih calon-calon yang akan menjadi pegawai ASN atau PNS atau P3K sesuai dengan kebutuhan real kita. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa saat ini terjadi pergeseran pegawai. Ada evolution of the employee. Ini saya membandingkan antara zaman dulu dengan sekarang. Dengan pegawai yang tua, dengan pegawai yang muda. Zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, kita kerja itu dari jam 9 sampai jam 5, atau dari jam 8 sampai jam 4. Bahkan seringkali kita disebut dengan pasukan 804. Masih ingat ya itu ya? Tapi sekarang ini, Pak, sekarang ini atau mungkin di masa depan, kita bekerja itu bisa anytime, kapan saja. Mungkin sekarang kita sudah merasakan bahwa ini kok pekerjaan nggak selesai-selesai ya. Kita meskipun kerjanya dari rumah, tapi kok nggak ada jam kerja ya. Sore masih kerja, malam masih kerja. Karena memang sudah modelnya bergeser. Kalau dulu berangkat pagi, pulang sore, setelah itu kita bisa buka toko, masak, macam-macam. Sekarang mana sempat kita? Karena kita kerjanya di rumah. 24 jam mungkin ya, tanda kutip ya. Ini perubahannya, evolusinya seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, kalau zaman dulu kita work in corporate office, kita tuh bekerja harus di kantor, di dalam ruangan. Wes duduk manis di meja. Sekarang kita bisa bekerja di mana aja. Yang penting ada jaringan wifi, kita bisa bekerja. Bahkan di kafe, di rumah, atau di jalan. Bahkan saya tadi lihat ada peserta yang lagi naik mobil ya Bu ya. Ibu dari mana tadi ya? Videonya muncul lagi nyetir. Hati-hati ya Bu ya. Bayangkan, bisa bekerja anywhere. Ini perkembangan yang harus kita antisipasi, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Agustinus, mungkin bisa dipercepat juga Pak, biar kita ada sesi diskusi ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, inilah yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Evolusi atau perubahan-perubahan dari cara kerja kita yang harus kita antisipasi sebagai dampak evolusi dari jenis pekerjaan kita. Nah, ini catatannya terkait dengan pekerjaan atau kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan yang akan berkurang. Kita mungkin nggak akan butuh lagi hal-hal yang sangat teknikal. Data entry clerk, accounting, bookkeeping, payroll itu nggak perlu lagi. Tapi kita lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih bersifat analisis, scientist, bahkan yang IT. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan saat ini dan di masa depan. Mungkin yang saat ini sudah tidak begitu lagi, tidak begitu penting lagi. Tapi kita harus bisa future-nya seperti apa. Kalau kita lihat dulu ya, ini evolusinya. Komputernya dulu gede, orangnya yang kecil. Sekarang komputernya yang tipis, orangnya yang gendut. Karena kita nggak perlu kemana-mana. Inilah evolusi yang akan terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait dengan manajemen karir. Di dalam PP 11 disebutkan manajemen karir itu ada 5, yaitu terkait dengan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, ada pola karir, promosi, dan mutasi. Di dalam manajemen karir ini, Bapak-Ibu sekalian, kita berbasis kepada merit system. Kemudian kita harus ada manajemen talenta, kemudian ada ASN Korpu. Terkait dengan apa? Pengembangan kompetensinya, kita harus ASN Korpu. Kita tidak akan lagi bahwa pengembangan kompetensi itu hanya punyanya BPSDM atau punyanya kepegawaian, tapi harus melibatkan semua unit teknis, melibatkan semua instansi pemerintah. Dan itu menjadi terintegrasi. Manajemen talenta bagaimana Bapak sekalian? Manajemen talenta itu bagaimana kita mengelola kader-kader terbaik dari organisasi kita. Kita harus bisa memilah dan memilih, kemudian memprioritaskan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam organisasi kita. Kita tidak akan salah pilih siapa yang akan menjadi pimpinan kita. Itu kalau kita kelola di dalam talent management. Ini semuanya bungkusnya adalah manajemen karir. Kemudian yang ketiga, manajemen kinerja. Bagaimana kita mengelola kinerja pegawai kita? Sejak dari perencanaan, bagaimana kita bisa mengkasket IQ organisasi menjadi SKP individu, kemudian pelaksanaan, bagaimana kita bisa menilai kinerja dan memberikan feedback, kemudian penilaian, itu bagaimana kita membandingkan antara target yang direncanakan di tahap perencanaan dengan capaiannya, kemudian bagaimana perilakunya.
Itu adalah esensi dari penilaian. Kemudian tindak lanjut. Bagaimana kita bisa menindaklanjuti hasil penilaian itu dalam bentuk pemberian reward and punishment serta pembinaan. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, perencanaan itu harus clear terkait dengan IKU dan SKP. Apa indikator kinerja utamanya dari organisasi dan SKP di pegawainya. Kemudian dalam pelaksanaan, pimpinan itu jangan hanya perintah tok, tapi harus melakukan coaching dan mentoring, pembimbingan. Di penilaian, bagaimana kita bisa melihat kepada SKP dan perilakunya. Inovasi apa yang dilakukan oleh pegawai kita. Inilah yang perlu kita hargai. Kemudian tindak lanjut terkait dengan bagaimana pemberian reward and punishment, baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Sehingga orang yang akan berkarir itu adalah orang-orang yang kompeten. Orang yang akan dikembangkan kompetensinya adalah orang-orang yang akan dikembangkan karirnya. Ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di pemberhentian, kita harus clear nih. Dalam konteks sekarang ini, moving pegawai, mobilitas pegawai itu begitu tinggi. Orang sekarang ini ya, anak-anak muda nih, ini desa yang milenial tadi ya, nggak kerasanan untuk bekerja di satu organisasi, dia akan pindah-pindah. Nah, ini yang harus kita dapat identifikasi dengan baik, bukan hanya yang pensiun saja meninggal, tapi yang pindah, yang mutasi, yang promosi itu harus clear. Inilah yang nanti akan kita identifikasi Bapak sekalian. Bagaimana para pengelola pegawaian harus melayani dengan cepat, menyiapkan persiapan masa pensiun ya kalau nggak salah BUP ya, sebelum BUP ada diklat terkait dengan penyiapan sebelum pensiun. Nah, epilognya ini nih Bapak Ibu sekalian. Di dalam masa pandemi ini, birokrasi itu ibarat gerbong kereta yang besar Bapak Ibu sekalian. Penumpangnya itu banyak sekali, berisi penumpang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, kereta itu tujuannya satu, tujuannya sama. Maka harus dikelola dengan baik, terarah, dan terencana, apapun hambatannya. Dengan apa? Tadi yang kita diskusikan. Sehingga nanti tujuannya tetap sama, nggak ada yang komplain nih, wah yang ini pengen ke sana, pengen relnya masuknya ke arah utara, kok pengen ke timur. Nah, inilah epilognya Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan public SDM public. Demikian, Mbak Kiki, monggo waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Kalau ada diskusi, dipersilakan. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustinus. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Agustinus terkait pengelolaan human capital pasca pandemi ya. Tapi sebenarnya kita masih dalam masa pandemi juga ya Pak ya. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ini kami buka sesi pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya lihat di slide ini masih belum ada yang bertanya, tapi mungkin akan ada raise hand. Silahkan Bapak Ibu yang ingin diskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Agustinus, bisa langsung raise hand mungkin. Ya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Nah, itu sudah ada. Bentar, ini tampilan di saya nih sepertinya di partisipannya kurang lengkap ya. Baik, mungkin bisa minta bantu di pin ya, Mas Yoga ya. Ya, dari BPSDM Provinsi Jatim, Bapak Akustoro ya Pak ya. Silahkan Bapak pertanyaannya Pak. Ya, selamat sore. Suaranya agak saya ini ada feedback. Iya Pak. Ya, berarti teman yang satu ruangan mungkin bisa di-off-kan dulu speaker. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan ini Pak Agustinus, strategi LAN di dalam konteks ada sebuah perubahan konstelasi nanti ke depan, bahwa jabatan administratif itu akan dikurangi menjadi jabatan fungsional nanti ya. Jadi artinya kan selama ini LAN lebih melakukan pembinaan terkonsentrasi pada jabatan manajerial ya Pak ya. Nah, bagaimana strategi ke depan untuk
BPSDM untuk mengkanalisasi, apalagi di daerah nih Pak, begitu banyak kanalisasi WI-nya belum dilakukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di OPD tentang pemetaan jabatan fungsional. Mungkin barangkali kalau BPSDM yang seperti LKPP jelas itu punya kompetensi yang jelas tentang pengadaan barang dan jasa jabatan fungsional. Tapi bagaimana dengan BPSDM daerah yang masih nampaknya rekrutmen WI-nya juga lebih ke generik gitu Pak. Dan rata-rata juga lebih memiliki kapasitas karena jabatan, ya masuknya karena jabatan, bukan karena didasarkan pada kebutuhan OPD. Nah, bagaimana strategi LAN dalam mengantisipasi ini, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bustoro. Berarti langsung dijawab saja ya, Pak Agustinus ya. Siap. Ya. Nah, ini baru mau saya tanyakan, mau dijawab atau dikumpulin nih? Karena waktunya terbatas Pak sampai siap. 14.15. Baik. Oke, Pak Kusoro, mantap sekali Pak. Ini memang banyak sekali kami diskusikan dengan teman-teman ya. Kebetulan kami punya forum ngobrol nih dengan teman-teman pengelola kepegawaian, SDM dan organisasi di satu forum ya. Namanya Forum Ngobras Pak, dengan teman-teman Jogja. Nah, di situ tuh seringkali muncul nih, sebenarnya bagaimana sih peralihan JAJF? Kalau kami Bapak Ibu sekalian, di instansi pusat memang nggak begitu kentara ya apa permasalahannya, tapi kalau di daerah kami yakin sekali lebih kompleks permasalahannya. Sebenarnya sederhana sih Pak, kalau secara teoritisnya dulu ya, bahwa jabatan itu muncul karena dibutuhkan oleh organisasi. Oke, laras Pak? Jadi kita itu harus membuat rumahnya dulu. Apa tugas fungsi mandat bagi organisasi kita? Nah, mandat itulah yang kemudian akan kita terjemahkan ke dalam kotak-kotak organisasi kita. Nah, untuk melaksanakan tusi organisasi butuh SDM apa saja? Apakah bisa berupa untuk pejabat fungsional atau pejabat struktural atau pelaksana. Nah, inilah uraian tugas yang harus diterjemahkan menjadi tugas-tugasnya pegawai kita. Kalau kita melihatnya seperti itu, Pak, semuanya lancar. Tetapi permasalahannya seperti tadi, birokrasi itu bukan gerbong yang kosong, Pak. Sudah ada manusianya dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, mau nggak kita mengidentifikasi tusi organisasi kita sehingga kita tahu persis apa sih sebenarnya jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi kita. BPSDM di Jawa Timur misalnya, Pak, sebenarnya butuh WI-nya berapa sih? WI-nya berapa, di jenjang apa saja, apakah butuhnya hanya WI? Tentu tidak. Ada yang butuh ahli keuangan, ada yang butuh pengelola kurikulum, ada yang butuh hal-hal yang lain yang bisa mendukung pekerjaan dari BPSDM. Nah, setelah muncul itu, Bapak, tetapkan kriterianya, tetapkan standar kompetensi real yang harus dipenuhi untuk bisa duduk di jabatan itu. Baru kemudian diversa dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai kita. Yang cocok, silakan duduk di jabatan tersebut. Kalau ada gap-nya, ada kurangnya, pengembangan kompetensi yang akan bergerak, Pak, untuk bisa mengisi gap itu. Sekian, Pak, sederhananya, Pak. Yang sering terjadi adalah kita memaksakan seseorang untuk duduk di suatu jabatan. Misalnya, ora iso ngajar disuruh jadi WI, yo plegu-plegu Pak ngajarnya. Betul kan? Tidak punya keahlian pengelolaan keuangan disuruh ngerjain keuangan hanya karena dulunya adalah misalnya kabak Pak, kabak keuangan misalnya gitu di BPSDM sebagai kabak keuangan, karena kabaknya dicoret harus beralih ke ini, waduh yang ada di situ ada WI, ya nggak mungkin lah Pak. Nah inilah kesesuaian antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi real yang dimiliki oleh pegawai harus matching, harus selaras dan selurus gitu Pak. Itu ada di tahap perencanaan tadi Pak, proses anjab, ABK dan kerjanya. Demikian Pak Kusoro, semoga menjawab. Jangan dipaksakan ya Pak ya. Kalau dipaksa itu nggak enak pokoknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustinus. Sudah cukup ya Pak Ustoro ya penjelasan dari Pak Agustinus ya. Ya, baik. Mungkin
kita menuju ke penanya berikutnya dari Pusdiklat apa ya? Betul ya? Pak Hasan Asari ya? Ya, Silahkan Bu Rizky. minta bantuan panitia untuk topin Bapak Hasan. Ya. Baik, terima kasih Bu Rizky. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo Pak warahmatullahi Hasan. wabarakatuh. Pak Agustinus, Oke. menarik sekali paparannya. Siap, monggo Saya Bapak. ini lagi mungkin gaya alamin anak milenial ya, lagi galau juga gitu Pak Agustinus. Tadi Pak Agustinus menyatakan ada apa? Milenial disrupsi ya, bahwa tidak hanya di teknologi tapi ada milenial juga. Ini menarik sebenarnya ketika kita nanti ketemu dengan new normal, ada tantangan menurut saya yang nanti mohon pendapatnya dari Pak Agustinus. Bagaimana sih pola kerja kita di era new normal nanti? Tadi disampaikan, sekarang dengan era teknologi, seakan-akan semuanya bisa dikerjakan dari mana saja, kapan saja, akhirnya menghilangkan sekat-sekat waktu, beban, tugas, dan sebagainya. Mungkin Pak Agustinus hari ini ada Zoom, ada berapa Zoom ya? Jangan-jangan ada yang double, triple, dan sebagainya gitu ya. Nah ini menarik. Yang kedua, kalau kita bicara milenial, usia milenial anggaplah orang baru masuk PNS itu, masuk ke dunia kerja. Sorry, mungkin secara umum aja, dunia kerja itu di umur 20 sekian ya, 23, mungkin 24. Nah, satu sisi mereka sebenarnya usia-usia produktif. Produktif semuanya sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, saya khawatir, justru di era ini kita nggak memperhatikan unsur-unsur humanismenya. Seperti apa? Keluarga. Mbak Rizky mungkin usianya berapa sekarang? 30 tahun, 40 tahun. Berapa Mbak Rizky? 30, Pak. 30 kan? 30. Berkeluarga udah berapa tahun Mbak Rizky? Waduh, bentar Pak. Nah, kan artinya udah berkeluarga atau belum? Nah, Sudah, Pak. nah, kalau sudah berapa tahun berkeluarga? Jangan sampai kayak model Mbak Rizky ini nanti dibebani tugas sampai nanti terbebani yang nggak jelas, anaknya terbengkalai. Ngurusin anak, udah gitu sekolah, bebannya dibebankan Mbak Rizky juga ketika school from home. Nah, jadi Pak Agustinus, mohon ada kajian dari teman-teman dari LAN juga, mungkin Menpan juga ya. Kira-kira era new normal itu seperti apa sih dalam proses pekerjaan kita, dan menghitung beban kerja itu gimana gitu loh. Beban kerja kita yang nanti akan kita kaitkan dengan kompetensi kita itu seperti apa. Ya, oh ini milenial kan anak sekarang kan pada pinter-pinter, cepat semuanya, mampu semua, semuanya brek ke milenial. Akhirnya apa? Pulangnya malam, ketemu keluarga jarang, anaknya nggak keurus, hilanglah satu generasi dari bangsa ini. Nah ini mungkin menarik sih untuk dikaji lebih lanjut Pak Agustinus. Semoga mungkin itu saja sih. Mohon maaf. Wah. Ya baik, terima kasih Pak Hasan. Silahkan Pak Agustinus menanggapi Wah. Pak. Ini keren banget ini. Saya tadi nunggu nomor HP Mbak Kiki berapa gitu ya. Tapi umur sudah saya tanya duluan, Pak. Nanti Pak Agustinus saya nanya nomor HP-nya. Iya, Pak Hasan, bercanda aja ya. Menarik sekali, Pak. Memang inilah yang tadi kita sebutkan bahwa ada the evolution of the employee. Teman-teman muda ini akan berubah, Pak, bergeser. Mereka tidak akan bisa lagi dibatasi ruang dan waktu, Pak, dalam bekerja. Dan ini harus disadari begitu mereka masuk PNS. Waduh, Pak, mereka berontak. Ini kok harus absen sih? Ini kok harus apel sih? Ini kok harus ini? Kok harus itu? Banyak aturan. Nah, yang harus berubah siapa, Pak? Nah, ini perubahan yang tidak bisa kita ini kan, Pak. Tidak bisa kita bendung. Evolusi itu akan berjalan terus. Bahkan kemarin tuh saya sebenarnya mau menggambarkan ini, Pak, evolusi manusia, Pak. Dari berjalannya bungkuk sampai kita berdiri tegak, tapi kok nggak sopan banget nih. Nah, ini yang memang harus kita hadapi, Pak. Artinya apa? Budaya kerja PNS, budaya kerja birokrasi itu harus berubah. Kalau kita menggunakan peraturan-peraturan saat ini, Pak, nggak bakalan bisa. Artinya apa? Seperti tadi, kita mau pasukan 804 ataukah kita pasukan 24 jam. Nah, 24 jam itu juga tidak mungkin seperti Bapak tadi, akan hilang generasi kita. Makanya kita lihat, Pak, pergeseran berikutnya bahwa sekarang ini kerja para anak-anak muda ini, Pak, based on output, bukan pada based on proses. Ini yang harus kita hadapi, Pak. Artinya apa? Pada saat kita menyusun SKP, pada saat kita menyusun sasaran, itu yang dituliskan adalah target kita, Pak. Kita mau membuat apa sih? Kita mau berjanji membuat apa? Output kita apa kepada atasan kita? Silakan.
Bisa dikerjakan pagi, bisa dikerjakan siang, bisa dikerjakan malam. Sing penting rampung, sesuk lapor ke. Nah, inilah pergeserannya, Pak. Makanya nanti di dalam pelaporan kerja kita itu pasti akan berubah. Kalau nanti kita diskusi mengenai penilaian kinerja, Pak, yang sistem manajemen kinerjanya Permenpan, Permenpan berapa ya yang sistem manajemen kinerja itu? Permenpan 30 kalau nggak salah. Itu sudah mulai diakomodasi, Pak. Artinya kita based on kontrak. Kamu dalam bulan ini, dalam 1 tahun ini menghasilkan produk apa yang nanti akan dipecah kepada beberapa produk antara atau produk kecil-kecilnya. Itu harus dijelaskan. Pimpinan itu tinggal memonitoring dan mengevaluasi, memberikan bimbingan tadi di dalam manajemen kerja kita, Pak. Itu sih Pak jawabannya, Pak. Jadi jangan pernah dibenturkan kondisi saat ini dengan kondisi yang kondisi ke depan dengan kondisi yang nggak nyambung nanti. Karena apa? Pasti banyak kendala, pasti banyak resisten. Karena apa? Harus ada yang menyesuaikan. Yang menyesuaikan siapa? Tentu peraturannya. Peraturan yang tidak sesuai harus kita rubah. Sekarang ini Pak, terutama di swasta ya. Sekarang itu enggak. Bahkan ini adalah yang paling gampang Pak. Anak saya Pak, yang kuliah di UI. Dia tuh belum pernah masuk kuliah Pak. Tetapi performanya Pak, waduh saya sampai geleng-geleng kepala Pak. Kenapa? Karena dia based on kontrak bahwa SKS-nya harus terpenuhi. Setelah itu dia bebas. Kan ada kampus Merdeka itu Pak. Dia bisa ikut conference ke luar negeri, dia bisa ikut, wow saya sampai geleng-geleng kepala. Itulah yang mungkin nanti PNSU mungkin akan seperti itu. Merdeka bekerja mungkin Pak. Ini yang harus kita akomodasi di dalam cara kerja kita, Pak. Budaya yang dulu, Pak, yang kolonial itu harus dibuang. Sekarang budayanya ada budaya milenial. Ini yang harus diselesaikan. Semoga menjawab, Pak Hasan. Menarik sekali ini. Itu juga impian kita. Terima kasih, Pak Agustinus. Sami-sami, Terima kasih, Mbak Pak. Rizky. Iya, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Agustinus. Jadi memang Merdeka Bekerja itu seru juga ya Pak. Jadi kita bisa menentukan waktu sendiri gitu sehingga sesuai dengan outputnya apa. Nah itu yang menjadi targetnya gitu ya Pak. Sedang Baik. kita tulis, Mbak. Ya betul. Yang kita tulis. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Silahkan bisa langsung raise hand. Ini Pak Kustoro masih raise hand sepertinya ya yang tadi ya. Belum turun ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita masih ada waktu 10 menit ya. Atau di slide sebentar sambil kami cek. Apakah sudah ada? Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari anonim nih Pak. Apa semua bisa digantikan dengan sistem IT? Ada kelebihan, tapi bisa jadi ada masalah baru yang muncul. Bertemu online membuat pola interaksi manusia menjadi berbeda. Mungkin langsung bisa dijawab ya Pak, karena kita juga sebenarnya ada kelebihan dan kelemahan ya Pak tentunya ya Pak online ini. Silakan Pak. Siap. Ini coba kita ini kan dari pengalaman kita ya Mbak ya di LAN khususnya di unit kami. Kami itu mengembangkan semacam inovasi terkait dengan meeting-meeting online. Kami menyebutnya sebagai morning huddle. Jadi setiap pagi pimpinan itu melakukan pertemuan untuk melihat bagaimana progres dari kegiatan kita. Nah, ini kalau nanti ada masalah yang muncul kemudian tidak bisa kita selesaikan di pertemuan itu dan harus membutuhkan diskusi, pasti kita akan mengundang diskusi yang klasikal, ketemu langsung. Karena apa? Pada saat pertemuan langsung kita bisa coret-coret di flip chart, kemudian saling berdebat macam-macam. Karena apa? Itu tadi. Dengan sistem IT itu pasti ada kelemahannya. Ada yang sungkan, ada yang sambil masak, ada yang sambil nenenin anaknya, ya bener nggak? Ada yang close cam terus ini kenapa nih? Oh ternyata nggak pakai hijab lah. Nah seperti itu kan memang terjadi. Makanya kalau ada solusi yang tidak bisa kita pecahkan by meeting online, kita harus ketemu. Nah, pada saat itulah kita bisa memaksimalkan. Tetapi itu adalah inovasi kita, Mbak. Selama kita bisa bertemu dan menemukan solusi dengan cara IT, ya mau nggak mau memang harus seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang memang harus ketemu, ya harus ketemu. Makanya kita sebut sebagai blended meeting.
kelas pelatihan kita pun juga blended kan. Ada yang harus ketemu langsung, ada yang klasikal, ada yang non klasikal, ada yang belajar mandiri, ada yang belajar dengan tuntunan fasilitator. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya mendudukkan IT sebagai sesuatu yang harus hanya IT tok. Kita harus blended. Mau nggak mau seperti itu, Mbak. Itu semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustinus. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi ini yang berdasarkan like yang paling atas, pengembangan karir yang masih didasarkan like dan dislike, bukan berdasarkan kompetensi, seperti kedekatan dengan tim sukses, OBS gitu ya Pak ya. Mohon tanggapan Bapak itu Pak. Ini menarik nih. Dari apa nih? Mahdervi. Mahdervi, Advisor LKPP. Kalau ASN itu udah jelas, didasarkan pada 3 hal, yaitu kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Tidak ada yang lainnya. Plus integritas dan moralitas tambahannya. Jadi tidak ada lagi tim sukses. Karena apa? Tadi, bahwa pengembangan karir kita itu basisnya itu adalah merit system. Kita tidak ada sara, tidak ada suka, tidak ada kroni atau macam-macam. Tidak ada politik. Kalau kita berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, kinerja, plus integritas dan moralitas, kita akan berkarir. Idealnya ya, makanya nanti database kepegawaian itu harus clear, yang bisa merekam kompetensi kita, perilaku kita. Berapa kali ini kena hukdis, berapa kali ini berada di satu jabatan, itu akan kita data dengan baik, sehingga nanti pengembangan karir, meniti pola karir itu menjadi lebih mudah. Pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, pernah mendampingi beberapa kementerian lembaga dan daerah dalam menyusun pola karir. Hal yang harus dihadapi pertama kali itu apa? Resistensi terkait dengan ini tadi, kedekatan dengan pimpinan. Tetapi dengan sistem yang kita kembangkan, dengan pola karir yang jelas bahwa orang yang naik itu harus memenuhi bla 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 bla, syarat jabatannya clear. Bahkan orang itu bisa tadi Pak, bisa berpindah kemana-mana selama dia memenuhi. Makanya ada karir tertutup, ada karir terbuka. Kita bisa kok pindah kemana saja, ke kementerian, ke daerah, selama kita lolos uji kompetensi. Jadi secara kebijakan, secara praktek yang sudah berlaku, tidak perlu lagi ada like and dislike, itu sudah kita minimalisir. Kebetulan kita juga pernah terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang ASN dan PPPP pelaksanaannya. Jadi tahu persis lah mindset para pimpinan kita, mindset para pengambil keputusan di dalam men-setting manajemen PNS, manajemen ASN itu sudah ideal sebenarnya. Cuman prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sisa Kerja yang saya hormati. Yang bocor ya? Ya Pak, mohon maaf Pak. Sudah Pak. Cukup Mas. Ya. Monggo, lanjut. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang sudah jelas ya Pak bahwa ada standar kompetensi gitu ya. Jadi untuk ini sudah tidak ada lagi, dari sisi peraturan juga sudah banyak berubah gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Nggih, Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi. Ini ada dari Han. Work anytime atau anywhere, apakah untuk pengelola pengadaan barang jasa dapat diterapkan? Mengingat pengelola pengadaan barang jasa ini berinteraksi hampir 100% terkait dengan e-procurement. Jadi di sistem pengadaan secara elektronik begitu Pak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak. Wah, ini yang harus garuk-garuk kepala dulu nih. Karena saya tidak memahami bagaimana mekanisme kerja, budaya kerja di PBJ ya. Tapi gini, seperti saya bilang tadi, bahwa sistem itu adalah supporting, pendukung saja. Kalau suatu saat sistem itu tidak bisa mendukung yang terbaik, ya kita harus langsung ketemu. It's okay. Cuman yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah ini ya, adanya potensi atau peluang terjadinya fraud ya Mbak ya. Artinya kalau ketemu langsung itu, wah nanti ada ini, ada itu gitu kan. Nah, betul, inilah yang harus diminimalisir. Kami kebetulan juga pernah melakukan survei kepuasan masyarakat ya terkait dengan layanan publik atau layanan masyarakat yang punya potensi fraud atau korupsi itu. Kita kurangi hubungan langsung antara penyelenggara dengan konsumen. Tapi itu pun tidak kemudian 100% nggak boleh. Karena apa? Ada hal-hal yang memang tidak bisa selesai dengan IT atau dengan online. Harus ada diskusi mendalam, harus ada pendekatan secara manusiawi lah. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian?
triple disruptive tadi tidak kemudian semuanya itu harus berbasis IT. Ada hal-hal humanity yang harus kita kembangkan juga. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Nggak mungkin kita nanti kayak film Wall-E itu ya, semuanya gendut-gendut nggak kena kemana-mana pakai kursi roda. Nah, kita harus tahu ini. Dan sekali lagi IT itu hanyalah supporting sistem. Yang punya otak tetap manusianya. Itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agustinus. Jadi memang IT itu sifatnya mendukung gitu ya Pak, tetap dari sisi kita yang mengendalikan, bahkan dari sisi seperti artificial intelligence pun kita yang semua yang mendesain seperti itu ya, sehingga jangan mereka sampai bisa nanti kayak film apa itu yang menguasai IT kita diserang oleh IT ya. Iya, ya betul. Baik, masih ada 2 menit, 1 menit nih sepertinya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak ya, masih kita buka satu lagi deh Pak, kalau misalkan masih ada, silahkan Bapak Ibu atau monggo. Ya. Ini sangat menarik sekali. Iya betul Pak. Untuk raise hand, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan simpulkan sedikit ya Pak ya untuk sesi siang ini. Tadi kita sudah diskusi terkait dengan adanya triple disruption gitu ya Pak, dari mulai milenial, kemudian juga dari teknologi, kemudian juga ada pandemi gitu ya Pak ya. Digital dan pandemic disruption. Tapi memang dari sisi birokrasi kita juga sudah mulai bertransformasi untuk menjawab itu ya Pak, sehingga kita juga tentunya harus selalu siap dengan perubahan. Jadi tidak kekeh dengan saat ini gitu ya Pak ya. Betul. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk sesi siang ini. Terima kasih banyak Bapak Agustinus atas kehadirannya Pak dan diskusi yang aktif ini. Mungkin saya akan kembalikan langsung ke MC. Silahkan Bapak Meksiko.